Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sastra Indonesia. Bertemu lagi dengan kami, santri Raudatul Ulum di Teater Bening. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah drama singkat dalam rangka memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-78. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, layaknya permainan catur, Jepang yang disekak mati oleh sekutu menggunakan bom atas pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Lantas membuat Jepang tidak memiliki pilihan lain kecuali menyerah secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang pengeboman dua kota tersebut terdengar juga ke telinga para aktivis pergerakan Indonesia, baik golongan muda maupun golongan tua. Pada 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat telah mendarat di lapangan penerbangan Kemayoran, Jakarta. Karena 5 hari sebelumnya mereka terbang ke Dalat, Vietnam bertemu dengan Jenderal Terauchi, Panglima Angkatan Perang di Asia Tenggara. Hampir pukul 2 siang, Bung Hatta telah sampai di rumahnya yang berada di Jalan Syawadori atau Jalan Diponegoro nomor 57, Jakarta Pusat. Sudah lama menunggu? Setengah jaman. Silakan masuk. Terima kasih. Mari. Silakan duduk. Bagaimana kabar Bu Syahrir? Sehat. Gerangan apa Anda datang kemari? Bagaimana soal kemerdekaan kita? Soal kemerdekaan semata-mata hanya ada di tangan rakyat Indonesia. Cuma hanya diselenggarakannya diserahkan kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Paham? Saya yakin Anda sudah tahu bahwa Jepang telah meminta damai kepada sekutu untuk itu. Pernyataan kemerdekaan jangan sampai dilakukan oleh PPKI, karena sekutu nantinya akan menganggap bahwa kemerdekaan sebagai buatan Jepang. Sebaiknya Soekarno sendiri yang menyatakan sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat melalui corong radio. Saya mengusulkan kepada Anda, Hatta, agar proklamasi kemerdekaan kita diproklamasikan secepatnya. Harus secepatnya. Setiap orang nantinya akan beranggapan bahwa proklamasi adalah hasil dari perundingan rakyat. Karena itu, unsur-unsur Indonesia adalah rejim Jepang. Misalnya, pegawai negeri, polisi, dan sebagian militer akan menyetujui dan akan bekerja sama dengan kita. Dan tidak akan menentang proklamasi kita. Pada waktu yang sama bagi mereka yang melawan, proklamasi itu akan menjadi pertanda untuk menggerakkan massa rakyat bagi melawan Jepang. Aku setuju atas pernyataanmu, Syahrir. Atas pernyataan kemerdekaan Indonesia segera disahkan oleh Bung Karno.
Namun Bung Karno adalah ketua PPKI dan dia tidak dapat bertindak sendiri. Sekalipun atas nama rakyat, jika dia bertindak sendiri, dia tetap dianggap merampas hak PPKI. Aku khawatir Bung Karno tidak dapat bertindak begitu. Pada esoknya, yakni tanggal 15 Agustus malam harinya, yaitu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda dipimpin oleh Khairul Saleh menggelar rapat di ruang laboratorium mikrobiologi Pegangsaan Timur untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Pada malam hari itu juga, Darwis dan Wikana diutus untuk menyampaikan 2 butir hasil rapat tersebut kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Silakan diminum. Bu, ada apa? Apa ini? Ini owa. Ya enggak lah, tarik ini Bu. Oh. Siapa yang buat? Siapa lagi karuban? Istriku. Permisi, dia tak pembuatan. Ini Darwis dan Wikana. Merdeka, merdeka. Perkenalkan, saya masuk. Silakan masuk. Merdeka, merdeka. Darwis. Merdeka. Merdeka. Bukan. Silakan duduk kalian. Ada gerangan apa kalian kemarin? Hingga tampak begitu tergesa-gesa. Jadi begini Bung, tadi kami dari golongan muda telah menggelar rapat yang membahas tentang kemerdekaan. Dari rapat tersebut, kami berhasil menghasilkan keputusan. Dan maksud kedatangan kami di sini hanya untuk menyampaikan 2 butir keputusan tersebut. Satu, berdesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan bermusyawarah dengan para pemuda. 2, berdesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan nama bangsa Indonesia malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Sudah. Apabila Bung Karno tidak mengucapkan proklamasi kemerdekaan malam ini juga, maka besok akan ada pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini leherku. Syarat aku besok sana sekarang juga. Bunuh aku malam ini. Jangan tunggu besok. Kemarin Khairul Saleh juga menghadapku. Dia mengancam ingin mengobarkan revolusi dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Tapi asal kalian tahu, kesiapan tentara Jepang dan kekuatan total tentara Jepang sangatlah tak mudah. Yang terpenting, kita jangan tergesa-gesa. Bung Karno, kalau Anda bermaksud tidak tergesa-gesa, lalu kapan lagi? Aku paham betul maksudmu, anak muda. Tapi lebih baik kalian nikah dari sini. Oh, kalau itu inginmu, baiklah. Darwis, Permisi Bung. Di waktu yang sama, saat Darwis dan Wikana diutus untuk menyampaikan 2 butir hasil rapat tadi, malam itu juga para pemuda masih berkumpul. Hanya saja kali ini di Jalan Cikini nomor 71. Mereka menunggu dengan antusias kedatangan Darwis dan Wikana karena ingin mengetahui bagaimana
respon dari Bung Karno dan Bung Hatta. Semoga saja setelah ini Bung Karno dan Bung Hatta berkenan untuk melepaskan ikatannya dengan Jepang. Amin. Aji mumpung saat ini Jepang sedang terpuruk. Yang terpenting, segera mungkin Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Syukur-syukur kalau besok. Betul, Bu. Saya setuju, Bung. Orang bijak pernah bilang, kesempatan takkan datang yang kedua kalinya. Mumpung Jepang sekarang lagi sekarat, Bu. Tapi Bu, tak semudah itu Bu. Loh, Kamu ini anak-anak Jepang yang ditahan di Indonesia. sudah. Santai. Tenang. Bu, ngomong Jepang sedang sekarang gini. Kesempatan ini. Sudah. Santai, tenang. Itu dulu. Mending kita tunggu info selanjutnya dari Darus dan Mekana. Oke? Bung, Merdeka! Nah, ini dia mereka, Darus dan Mekana. Gimana, Bu? Baik. lebih baik duduk dulu biar enak. Duduk dulu. Gimana, Bu? Bagaimana tanggapan Bung Karno dan Bung Hatta? Tanya Mekana. Sangat mengecewakan. Maksudnya, Bung Karno dan Bung Hatta tetap teguh pada pendiriannya masing-masing. Gimana sih mereka? Jelas-jelas Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Kalau kita tidak memproklamasikan kemerdekaan, bisa-bisa London dan sekutu-sekutunya datang lagi kemari dan tambah kacau lagi nanti. Betul, Bu? pokoknya itu jangan sampai terjadi. Maka dari itu, gimana kalau kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota? Sekarang juga kita culik. Dini hari. Tapi daerah mana yang aman dari operasional tentara Jepang? Bagaimana kalau kita bawa ke Rengas Dengklok? Ya, betul Bu. Setauku di daerah tersebut jauh dari jangkauan tentara Jepang. Sekarang sudah pukul 3.30 atau setengah 4. Mumpung warga belum pada beraktivitas, lebih baik kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang juga, supaya tidak diketahui oleh warga. Setuju, Bung? Bagaimana kalau sekarang? Setuju? Merdeka! Assalamualaikum. Bung. Waalaikumsalam. Merdeka. Silakan masuk. Sudah, tak usah, Bu. Mari ikut saya. Atur soto yang apa nih? Tidak perlu gini. Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Mari. Bung Hatta, Apa ini? mari, Sudah diam. Ada apa yang sudah diam? mari ikut saya Bu. Nanti kami jelaskan. Sudah. Pada 16 Agustus 1945, di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta kembali didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda juga meyakinkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan rakyat sudah siap melawan Jepang apapun resikonya. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta tetap bergeming. Sementara pada hari yang sama di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Subarjo mewakili golongan tua. Hasil kesepakatan tersebut adalah bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Atas kesepakatan tersebut, Ahmad Subarjo bergegas menuju ke Rengas Dengklok dan membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, para tokoh tersebut seketika bergegas menuju ke
Rumah Laksamana Maeda Tadesi guna melakukan rapat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, Jumat 17 Agustus 1945. Sejak pagi hari, halaman rumah Bung Karno telah dipenuhi sejumlah pemuda. Para pemimpin bangsa, baik dari golongan muda maupun golongan tua, berdatangan ke lokasi tersebut. Mereka dengan tertib menunggu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pembacaan naskah proklamasi dimulai dengan pembacaan pidato pengantar oleh Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, saya sedang minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang demi kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk menuju kemerdekaan kita itu ada naik ada turunnya, tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, bahwa sekarang sudah tiba saatnya untuk kita menyatakan kemerdekaan itu. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Merdeka! Tidak ada satupun ikatan lagi yang mengikat bangsa dan tanah air kita. Mulai saat ini kita menyusun bangsa kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, negara merdeka, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Ler iler dan Jepang. Aman ki sepi. Ayo tulan. Ayo, Aku dua ki. ayo sebelah bang. Ah, itu tadi. Begini. Untuk ini. Coba. Coba suwang tinggalan mamu ketulung kudarat boleh lari sopo dele ake sir pong dele kapong sir pong dele kapong kejo Salah. Ngono. Pangan sekolah. iya sekolah kamu mau sekolah Ora. gak kue ora gak kue oh ini cara anak sekolah bapakku orang bupati aku pribumi biasa ini cara sekolah Yo ngenteni merdeka Merdeka, merdeka, merdeka. Hei, ono boleh bocah-bocah, tak kandani. ono boleh Indonesia merdeka.